Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Jodoh terjalin selama kalpa tak terhingga, sesuai jodoh disadarkan dan dibimbing. Xunfa Xiang Sutra Teratai, episode 1063. Melewati kalpa tak terhingga, 16 Samanera mengemban tanggung jawab pada waktu itu untuk menguraikan keraguan dan menjalin jodoh dari kehidupan ke kehidupan bersama dengan para bodhisatwa. Kalau tiada berjodoh, tentu tidak akan saling kumpul. Kalau ada jodoh, tentu tidak akan saling berpisah. Masing-masing mengikuti mereka yang berjodoh untuk disadarkan dan dibimbing. Kehidupan kita adalah tentang jodoh. Benih sebab dan kondisi pendukung, waktu yang lama, tiada henti terus berlanjut. Inilah kehidupan kita. Kehidupan umat awam di dunia ini adalah demikian. Dunia para Buddha dan para bodhisatwa dalam waktu juga demikian. Dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, dunia kehidupan umat awam adalah penuh ketidaktahuan, mengikuti dan menerima kelahiran sesuai jodoh. Dunia para Buddha, waktu dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya adalah mengikuti jalinan jodoh. Ke atas mencari jalan kebudaan, selalu tekun dan giat. Ke bawah membimbing para makhluk, akumulasi dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya tanpa beristirahat. Waktu yang panjang, juga sama satu persatu mencapai kebudaan. Ini adalah dunia para Buddha dan para bodhisatwa. Waktu, ruang, masuk ke tengah kerumunan masyarakat. Ini adalah lahan pelatihan mereka. Ini adalah objek pelatihan diri mereka, adalah di dunia manusia. Waktu yang sangat panjang, kalpa yang panjang, sangat panjang. Belakangan ini terus berbicara kepada semua orang mengenai waktu yang panjang. Seharusnya dikatakan setiap hari terus mengatakannya. Kalpa butiran debu, waktu sangat panjang, tidak dapat dihitung. Kalpa butiran debu yang tidak dapat dihitung, tidak dapat dikatakan kapan dimulainya. Ini dinamakan waktu tanpa awal. Waktu tanpa awal di masa lalu tanpa awal sangatlah panjang. Model waktu tanpa awal ini sudah berlanjut lama. Ini bagaikan kita berada di alam semesta, ruang yang begitu luas. Sebenarnya sejak kapan sudah ada? Awalnya sudah ada, ruang yang sangat luas. Tidak peduli itu galaksi alam semesta, dunia astronomi, ada terbentuk, bertahan, rusak, musnah. Ada binatang, bintang kecil, kadang juga bisa rusak, juga bisa meletus. Ini adalah pelajaran astronomi yang kita lihat. Teknologi saat ini membuat kita memahami ruang besar dari seluruh alam semesta yang tak terhingga dan tak terhitung dengan jelas jumlahnya. Begitu banyak planet dunia, termasuk bumi kita, semuanya ada di ruang besar ini. Alam semesta besar, ruang angkasa tanpa batas, tidak dapat dihitung di antara masing-masing planet ini. Adalah dunia, ruang angkasa ini adalah abadi. Kapan tepatnya dimulai memperluas kekosongan alam semesta yang demikian, juga tidak ada yang tahu. Sifat hakiki tata kita juga demikian. Bisa menembus seluruh ruang alam dharma, waktu, ruang antar sesama, diri kita sendiri menerima kembali sifat hakiki tata kita. Sebenarnya bisa terbuka selebar dan seluas apa. Sering mengatakan, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Batin setiap orang bisa terbuka seperti demikian, begitu luas. Jadi dikatakan, melewati kalpa tak terhingga, 16 Samanera melewati waktu yang sangat panjang. Di era Buddha Mahabhijna Nanabibu waktu itu, 16 pangeran setiap hari semuanya mendengar, mengemban tanggung jawab pada waktu itu untuk menguraikan keraguan dan menjalin jodoh. Ketika Buddha Mahabhijna Nanabibu membina diri, hampir mencapai kebudaan. Sebelum mencapai kebudaan, beliau juga sama, berada atau duduk di Bodhimanda. Melewati beberapa kalpa kemudian baru mencapai kebudaan. Pemandangan atau suasana sewaktu mencapai kebudaan, kita bisa melihatnya di bab perumpamaan kota gaib.
Di bab ini dimulai dari awal, melihat Buddha Mahabhijna Nanabibu duduk di Bodhi Manda. Untuk beberapa kalpa yang lama tidak dapat mencapai kebudaan sampai jalinan jodoh sudah matang. Beliau akhirnya mencapai kebudaan. Dapat dilihat bahwa melatih diri untuk kalpa yang lama harus melalui waktu yang sangat panjang, hingga bersatu dengan alam semesta, dunia batin dan alam semesta bergabung menjadi satu, secara tiba-tiba tercerahkan, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Sama juga, semua dewa datang ke tempat pencapaian pencerahan untuk bersama-sama melindungi Buddha Mahabhijna Nanabibu. Setelah mencapai kebudaan, juga mulai memohon Buddha memutar roda Dharma. Raja pemutar roda atau Cakrawartin mengantar 16 samanera untuk menjadi biksu. Dimulai dari 16 samanera di tempat pencerahan Buddha Mahabhijna Nanabibu, mengembangkan kebijaksanaan mereka, mendengar Dharma, menerima Dharma, membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, bahkan meminta Buddha untuk memutar roda Dharma, agung, berharap dapat mulai membabarkan ajaran kendaraan besar. Oleh karena itu, sangat bersungguh-sungguh datang memohon Buddha memutar roda Dharma agung. Di antaranya terdapat Raja Dewa Brahma dari 10 penjuru, terus-menerus datang di dunia dan surga. Sebab dan kondisi pendukung telah matang. Buddha Mahabhijna Nanabibu mulai membuka pintu Dharma agung, membabarkan sutra teratai. Diperlukan proses waktu yang sangat lama. Dalam proses waktu yang begitu lama, semua orang mendengarkan dan menghayati. Terdapat beberapa orang dapat meyakini dan memahami, tetapi 16 samanera tidak hanya meyakini dan memahami, mereka juga dapat meyakini dan menerimanya. Mereka meyakini, menerima, dan mempraktekkannya. Sebagian orang telah yakin dan telah memahami, akan tetapi sebagian besar orang memiliki keraguan dan delusi. Akan tetapi, ketika Buddha Mahabhijna Nanabibu memasuki ruang meditasi, beliau juga masuk ke ruang meditasi untuk jangka waktu yang panjang. Semua yang memiliki keraguan dan delusi, orang yang memiliki pertanyaan, siapakah yang akan memberikan mereka ceramah? Siapakah yang akan menghapus keraguan mereka? 16 samanera menerima tanggung jawab ini. Pada saat Sang Buddha memasuki ruang meditasi, selama 84.000 kalpa, 16 samanera juga menghabiskan waktu 84.000 kalpa. Demi begitu banyak orang yang batinnya memiliki keraguan, orang yang belum memahami sepenuhnya, demikian satu persatu menjelaskan kepada mereka. 16 samanera yang memiliki jalinan jodoh dengan mereka akan mendekati. 16 samanera masing-masing memiliki makhluk yang berjodoh dengan mereka. Dibawa ke tempat persamuhan, masing-masing duduk di singgasana. Masing-masing membabarkan satu dharma. Yang dibabarkan adalah dharma kendaraan besar sutra teratai yang menakjubkan. Meskipun 16 orang secara terpisah membabarkan dharma yang sama, adalah dharma kendaraan besar sutra teratai yang menakjubkan. Satu persatu mulai yakin dan memahami, masing-masing memiliki keyakinan yang kokoh. Demikianlah menjalin jodoh dengan para makhluk telah tersadarkan. Telah tersadarkan dalam hal ini menunjukkan telah muncul keyakinan pada semua orang. Adalah dengan pembabar dharma menjalin jodoh ini. Ini adalah dari kehidupan ke kehidupan dengan samanera yang membabarkan dharma kepadanya. Setiap orang memiliki jalinan jodoh masing-masing. Saat ini masing-masing telah mencapai kebudaan. Setiap Buddha, 16 samanera pada saat itu, telah berada di negeri yang berbeda sekarang, dengan gelar yang berbeda. Demikian mencapai kebudaan. Para makhluk di negeri tersebut adalah orang-orang yang menjalin jodoh pada masa itu. Masing-masing mengikuti Buddha yang berjodoh dengannya, melatih diri di tempat pelatihan beliau. Maka dikatakan mengemban tanggung jawab pada waktu itu untuk menguraikan keraguan dan menjalin jodoh. Ini adalah 16 samanera
dari kehidupan ke kehidupan bersama dengan para bodhisattva. 16 Samanera. Buddha Mahavishna Mahabibhu memberikan kesaksian pencapaian mereka, bukan hanya mulai melatih diri di zaman Buddha Mahavishna Nanabibhu. Mereka ini di masa lampau, masa kalpa tidak terhingga lalu, telah memberi persembahan kepada sangat banyak Buddha dengan tekun melatih diri dari kehidupan ke kehidupan berkumpul bersama bodhisattva. Setiap kehidupan akan bersama orang suci lainnya, saling mendorong. Setiap kehidupan ada bodhisattva. Dari masa lampaunya, masa lampau juga demikian. Di tempat tersebut, tempat pelatihan diri, ke-16 Samanera, tinggal bersama dengan banyak bodhisattva, saling memberi manfaat, menjadi teman saling memahami ajaran Buddha. Setelah mendengar Dharma, juga membuka kelas belajar bersama Dharma yang didengar. Saya mendengar seperti itu. Anda mendengar seperti itu. Dari apa yang didengar masing-masing, poin penting dari Dharma sejati. Demikianlah semuanya dipadukan menjadi satu. Inilah mengapa bodhisattva berkumpul bersama. Setelah mendengar, kesan batin akan dipadukan. Inilah dari kehidupan ke kehidupan bersama dengan para bodhisattva. Saya mendengar setiap harinya para bhiksuni di Gria Chingse setelah doa bersama siang hari, melanjutkan belajar bersama dan membahas Dharma. Saya sangat senang mendengarnya. Semua orang demikian mempunyai upaya giat bersemangat, mencoba untuk menghayati Dharma dan meresapnya ke dalam hati, dan memadukan dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Buddha adalah tidak terlepas dari ajaran duniawi. Waktu di hari ini hingga siang hari nanti adalah setengah hari, dan setengah hari ini Dharma yang didengarkan pagi hari. Setelah melewati setengah hari, apakah setiap tindakan kita dan saat kita berhadapan dengan orang maupun memperlakukan sesuatu, apakah ada berpadu dengan yang tadi pagi kita dengarkan? Apakah ada kesan batin dan apakah Dharma ada diingat dalam batin? Setelah setengah hari, setiap orang saling berdiskusi dan saling memotivasi satu sama lain. Apakah kamu ada melakukan sesuai Dharma? Ada. Saya bersuka cita dan mendoakan semua orang. Ini karena Dharma sudah terserap ke dalam batin dan sungguh ada menghayatinya. Ini artinya dari kehidupan demi kehidupan ada bersama dengan bodhisattva. Prinsip yang sama, maka harus menjalin jodoh yang mendalam. Kalau tiada berjodoh, tentu tidak akan saling kumpul. Kalau ada jodoh, tentu tidak akan saling berpisah. Saat mendengarkan Dharma, untuk orang yang berjodoh akan bersuka cita, juga akan meyakini, menerima, serta mengamalkannya. Seperti 16 Samanera, jalinan jodohnya sangat mendalam dengan Buddha Mahavishna Nanabibhu. Jalinan jodoh ini begitu mendalam. Awalnya adalah jalinan jodoh ayah dan anak. Akhirnya adalah jalinan jodoh guru dan murid. Jalinan jodoh yang demikian mendalam sekarang telah menerima Dharma. Mereka demikian meyakini, menerima, dan mengamalkannya. Prinsip kebenaran yang sama, kehidupan masa lalu pastilah berjodoh. Kalau ada jodoh, tentu tidak akan saling berpisah. Jika tidak ada jodoh, meskipun telah tinggal bersama, tetapi pikirannya terus bergejolak, kemungkinan tidak dapat hidup bersama untuk jangka waktu yang lama, ataupun tinggal bersama dalam waktu yang lama, tidak menitik beratkan Dharma, maka jalinan jodoh Dharma juga tidak bisa bersatu. Walaupun melatih diri di tempat yang sama, kenyataannya jalinan jodoh Dharma saling terpisah. Jadi, kalau tiada berjodoh, tentu tidak akan saling kumpul. Oleh karena itu, berhubung sudah hidup bersama, harus saling memperhatikan, tekun untuk maju, jadi harus memiliki jalinan jodoh. Di era Buddha Mahavishna Nanabibhu, 16 Samanera berjodoh dengan para makhluk. Kita juga harus mengakui dulu juga demikian. Tetapi, jika jodoh Dharma kita tidak begitu dekat, kita mungkin saja saat ini masih hanya setengah mengerti. Jika jodoh Dharma kita begitu dekat, maka satu persatu sudah mencapai pencerahan, ataupun saat ini sewaktu mendengar akan muncul sukacita. Dengan begitu, maka tidak akan saling berpisah. Tidak saling berpisah.
Kalau ada jodoh, tentu tidak akan saling berpisah. Jadi, masing-masing sesuai jodoh disadarkan dan dibimbing. Kita masing-masing memiliki orang yang berjodoh dengan kita. Dengan terus-menerus, 16 samanera masing-masing dari jodoh mereka masih disadarkan dan dibimbing di setiap tempat. Masing-masing sesuai jodoh disadarkan dan dibimbing. Pada saat itu, di mana Buddha Sakyamuni menjalinkan jodoh, sejak pencapaian penerangan sempurna di 2000-an tahun yang lalu, masih ada akar yang bermanfaat. Mereka telah disadarkan dan dibimbing. Ada akar pertengahan atau sedang, maka harus disadarkan dan dibimbing langsung pada saat itu. Pada zaman tersebut, tidak ada pengertian yang sangat jelas dan mendalam. Buddha mencapai parinirwana. Tetapi hal yang sama di dalam Dharma Buddha Sakyamuni seumur hidup masih memiliki jodoh dapat belajar Dharma. Inilah disadarkan dan dibimbing langsung pada saat itu, memiliki jodoh untuk belajarnya. Yang belum disadarkan dan dibimbing, dikarenakan masih belum mendengarkan, ini harus bergantung pada Buddha Dharma untuk terus melanjutkan. Orang yang mendengarkan Dharma, orang yang membabarkan Dharma, meneruskan Dharma yang sama, masing-masing memiliki orang yang berjodoh. Maka kita harus menjalankan dengan benar-benar, merasakannya dengan sepenuh hati. Memiliki jodoh ini sangatlah penting, tetapi kita sendiri harus jelas waktu, ruang, hubungan antar manusia. Semua pasti memiliki jodoh. Jalinan jodoh ini sangatlah menakjubkan. Tahun 2015, dalam 3 hari 2 malam, Badan Misi kita juga mengikuti pelatihan mazhab dan silsilah Dharma Ceci. Kemarin, 18 Oktober, Master menghadiri acara gathering mereka, mendengarkan staf Ceci sharing kesan batin mereka. Semuanya memiliki kesan batin, terlihat semua merasakan sukacita. Pemandangan ini kita dapat melihat, bukan hanya dapat melihat, juga mendapatkan sebuah hadiah. Secara pribadi merasakan, saya merasa tidak layak mendapatkan, tetapi ini adalah sebuah kebanggaan bagi Ceci. Itu adalah Dekan Ketua Umum dari Universitas Naresuan, Thailand. Dia khusus datang untuk memberikan kepada kita sebuah gelar doktor kehormatan, yaitu gelar doktor kehormatan dalam bidang pembangunan sosial. Ini adalah sebuah gelar kehormatan yang jarang didapatkan. Tetapi saya sendiri saya merasa tidak layak mendapatkan gelar ini, karena yang dia lihat adalah keseluruhan dari Ceci, seluruh organisasi Ceci, bersumbangsi untuk seluruh orang di dunia, sehingga mereka mengadakan upacara dengan sangat khidmat. Ketua Umum Universitas Naresuan, ketua umum ini, dia adalah Profesor Dr. Krasae Chanawongse. Profesor Krasae ini dulu pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Thailand. Sebelum menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, dia pernah menjabat sebagai Menteri di 5 bidang. Ini kemarin saat menyantap makan, dia berkata demikian, berkata dia pernah datang ke Taiwan, tetapi tidak pernah datang ke Hualien. Jabatannya di masyarakat sangat tinggi, merupakan orang yang berpengaruh. Oleh sebab itu, karena dia menitik beratkan perjalanan kali ini, dia sendiri memimpin 10 orang di posisi penting dalam sosial, pendidikan, dan lain-lain. Juga ada wakil ketua, adalah seorang jenderal yang telah pensiun. Juga ada kepala sekolah dan dekan. Masing-masing dari mereka datang ke Hualien, ikut bergabung dengan kehidupan di camp kita. Seperti yang lainnya juga. Mereka tinggal di Hualien selama 4 hari. Mereka dapat melihat betapa teratur dan terorganisirnya Ceci. Semalam, mereka juga sangat bahagia. Ini adalah bentuk keyakinan terhadap organisasi Ceci. Jalinan jodoh, benar-benar ada jalinan jodoh yang besar. Ketika mereka makan, mereka menyatakan kepada saya bahwa mereka ingin berlindung. Saya berpikir, ini mungkin hanya sekilas pembicaraan saja. Tidak terpikir apa yang akan terjadi untuk kelanjutannya. Ini adalah jalinan jodoh. Jalinan jodoh seperti ini tak terbayangkan. Telah sampai di depan pintu. Dia juga berkata, saya ingin berlindung. Mulai sekarang saya ingin menjadi relawan. Dia ingin kembali lagi ke Taiwan untuk menjadi relawan.
ingin mengajar di kelas dan berinteraksi dengan semua orang. Kemarin seharusnya berangkat jam 1 siang. Awalnya saya yang akan mengantarnya, namun di saat mengucapkan selamat jalan kepadanya, mengantarkannya hingga sampai 4 kali, dia berkata demikian kepada saya bahwa dia akan naik mobil. Saya juga membalasnya dengan berkata, "Baik, kamu naik ke mobil, saya juga harus naik ke mobil." Terus melihat dia sudah berbelok di tikungan untuk naik ke mobil. Namun setelah menunggu saya naik ke mobil, dia kembali lagi, berjalan di sebelah mobilku. Dengan demikian memegang tanganku, lalu mengatakan bahwa dia sangat bahagia. Dia akan kembali lagi. Ini adalah jalinan jodoh. Ini adalah jodoh yang datang dari tempat yang sangat jauh. Dia juga bersedia bersumbangsi untuk Ceci. Dia adalah seorang yang sangat bijaksana, memiliki jabatan dan memiliki kebijaksanaan. Usianya juga sudah 82 tahun. Namun dia masih sangat sehat, masih ingin berkontribusi menjadi relawan. Ini sangat tidak mudah. Jadi datang ke sini, ini adalah mitra bajik kita. Ini juga bodhisatwa. Terutama kedatangannya menyemangati kita. Ini tanpa memandang usia, kebangsaan, dan sebagainya. Hanya kita bisa berada di tempat pelatihan yang sama dengan memiliki jalinan jodoh, sehingga kita bisa berada pada tempat pelatihan yang sama. Ini menunjukkan bahwa adanya jalinan jodoh yang erat. Kita harus menitik beratkan pada sebab dan kondisi. Selanjutnya, kita melihat naskah sutra menyampaikan, dua dari Samanera menjadi Buddha di penjuru timur. Satu bernama Aksobya di negeri Abirati, satunya lagi bernama Merukuta. Dua Buddha di penjuru tenggara, satu bernama Simhagosa, satunya lagi bernama Simhawaja. Dua Buddha di penjuru selatan, satu bernama Akasa Pratistita, satunya lagi bernama Nitya Parinirwata. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Naskah sutra sebelumnya sudah berada di penjuru timur dan tenggara. Satu persatu sosok telah mencapai kebudaan. Selanjutnya, naskah sutra adalah dua Buddha di penjuru barat daya. Satu bernama Indrawaja, satunya lagi bernama Brahmawaja. Dua Buddha di penjuru barat, satu bernama Amitayus, satunya lagi bernama Sarwaloka Datu Parawo Vega Pratyutirna. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Dua Buddha di penjuru barat daya adalah Buddha kebajikan. Buddhanya adalah memiliki kebajikan mengagumkan dan kehormatan, menampakkan penampilan dari Kaisar Langit. Karena memiliki kebajikan mengagumkan, maka satu bernama Indrawaja. Dua Buddha di penjuru barat daya, satu bernama Indrawaja, memiliki kebajikan mengagumkan dan kehormatan, menampakkan penampilan dari Kaisar Langit. Buddha mencapai pencerahan. Setiap Buddha mencapai pencerahan, yaitu tercerahkan akan prinsip kebenaran sejati, dengan membukakan pintu menuju jalan pencerahan dan mendirikan ajaran sebagai penemu ajaran. Ketika Buddha muncul di dunia, tidak ada Buddha pada masa itu. Seorang Buddha telah tercerahkan, jadi Buddha baru mulai muncul ke dunia, maka disebut sebagai baru. Sudah tidak ada Buddha di dunia. Prinsip kebenaran juga sudah tidak ada, maka setiap Buddha selalu ada dharma sejati, dharma mirip, kemunduran dharma. Sampai pada zaman tanpa Buddha, pada zaman tidak ada Buddha di dunia telah ada Prayetka Buddha. Ini untuk mewarisi masa lalunya, telah memahami Buddha Dharma, tetapi Buddha Dharma telah menghilang. Tetapi ketika Buddha kembali lagi ke dunia, masih akan tetap mempertahankan sifat tercerahkan. Jadi, ketika melihat cuaca di luar, atau ketika melihat benda berwujud, maka akan dapat menghayati tentang prinsip kebenaran dari ketidakkekalan, dapat tercerahkan pada masa tanpa Buddha.
dinamakan mencari pencerahan sendiri. Mencari pencerahan sendiri atau prayetka Buddha tercerahkan melalui kontak dengan kondisi lingkungan, mampu memahami sendiri. Tanpa Buddha dinamakan mencari pencerahan sendiri. Ini adalah muncul ketika dunia tanpa Buddha. Akan tetapi, dunia ini tidak boleh tidak ada Buddha. Jalinan jodoh jika sudah matang, Buddha juga telah melatih diri. Dengan sendirinya akan menampakkan wujud mencapai kebuddhaan. Membukakan pintu menuju jalan pencerahan dan mendirikan ajaran sebagai penemu ajaran. Buddha tercerahkan akan prinsip kebenaran, membukakan pintu menuju jalan pencerahan dan mendirikan ajaran sebagai penemu ajaran, mengasuh dan mendidik jiwa kebijaksanaan dari para makhluk layaknya kaisar di dunia, tempat sandaran bagi berlaksa rakyatnya, makanya dinamakan sebagai kaisar. Mencapai pencerahan pada masa dunia tanpa Buddha, menegakkan kembali Buddha Dharma. Mereka dapat mengasuh dan mendidik jiwa kebijaksanaan dari para makhluk. Mereka dapat mengasuh dan mendidik jiwa kebijaksanaan para makhluk. Setiap orang memiliki sifat hakikat kebuddhaan. Hanya saja, sifat hakiki kebuddhaan kita terkubur. Bagaimana agar kita bisa melenyapkan ketidaktahuan dan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita? Oleh karena itu, bagaikan kaisar dunia, karena ini adalah landasan bagi semua orang. Jika pemerintahan kaisar, negara dan pemerintahannya dapat dilakukan dengan baik, rakyat akan hidup dengan tenang dan bekerja dengan bahagia. Prinsip kebenaran yang sama, jadi nama Buddha ini disebut kaisar, yaitu Indrawaja. Satunya lagi bernama Brahmawaja, memiliki praktek suci dan menampakkan penampilan Raja Surga Brahma. Dengan praktek suci yang murni dan tiada bernoda, makanya disebut Brahmawaja. Satunya lagi adalah Brahmawaja, karena beliau memiliki praktek suci dan menampakkan penampilan Raja Surga Brahma. Buddha ini dengan praktek suci yang murni dan juga tiada bernoda, mendedikasikan dirinya di tengah orang banyak namun tidak ternoda, bahkan di tengah kekeruhan sekalipun juga tidak ternoda, sehingga dinamakan penampilan Raja Surga Brahma. Penampilan Brahma adalah penampilan yang suci. Dua Buddha di penjuru barat, satu bernama Amitayus. Semua orang mengenal Buddha ini. Buddha ini sangat berjodoh dengan para makhluk. Puluhan tahun yang lalu, aliran Tanah Suci juga sangat jaya. Mazhab pelafalan nama Buddha juga telah menyelamatkan banyak orang. Jadi, Amitayus disebut sebagai usia tak terhingga, sehingga ada yang menyebutnya Amitabha, dan ada yang menyebutnya Buddha usia tak terhingga. Bukan hanya Buddha usia tak terhingga, namun juga cahaya tak terhingga, karena Buddha ini penuh akan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah cahaya terang, usia panjang dan penuh kebijaksanaan. Ini disebut sebagai usia tak terhingga. Cahaya tak terhingga, tubuh dharmanya berdiam selamanya untuk mengajar dan membimbing para makhluk tak habis-habisnya, sehingga disebut sebagai usia tak terhingga, Amitayus. Dua Buddha di penjuru barat, satu bernama Amitayus, ini artinya usia tak terhingga, juga disebut Amitabha atau cahaya tak terhingga. Usia tak terhingga, tubuh Dharma berdiam selamanya untuk mengajar dan membimbing para makhluk tak habis-habisnya. Dengan para makhluk yang ada di dunia saha juga sangat berjodoh. Banyak orang yang melafalkan nama Buddha, sama halnya dengan insan suci saat ini, telah mewariskan nama Amitabha hingga ke Afrika. Lihatlah, di Afrika mereka saling menyapa ketika bertemu, juga menyebutkan Amitabha. Ini adalah sesuatu yang mudah diucapkan, mudah untuk disebutkan. Jika ingin mereka mengucapkan Buddha Sakyamuni, ini agak panjang. Maka di Afrika mereka menyebutkan Amitabha. Sepertinya sangat lancar untuk diucapkan. Sudah diwariskan hingga tempat yang sangat jauh. Satunya lagi bernama Sarwaloka Datu Paravovega Pratu Tirna. Dengan kemahawelas asihan menaruh iba pada semua makhluk dan mampu menyelamatkan semua penderitaan di dunia.
Buddha yang kedua, satu lagi bernama Sarwaloka Datu Patra Vovega Pratutirna. Penderitaan di dunia sangat banyak, sehingga dengan kemahawelas-asihan menaruh iba pada semua makhluk dan mampu menyelamatkan semua penderitaan di dunia. Beginilah Buddha ini muncul di dunia. Tempat yang dia tersadarkan juga sama, adalah tempat yang penuh dengan penderitaan. Buddha ini juga sama, mengembangkan kewelas-asihan agung Sang Buddha di antara para makhluk yang dalam penderitaan, juga menyelamatkan para makhluk. Ini adalah kebijaksanaan Sang Buddha. Berikutnya, naskah sutra berbunyi, dua Buddha di penjuru barat laut, satu bernama Tamala Patra Candanagan Dabi Bichna, satunya lagi bernama Meru Kalpa. Dua Buddha di penjuru utara, satu bernama Mega Swaradipa, satunya lagi bernama Mega Swara Raja. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Dua Buddha ini di penjuru barat laut, Tamala Patra Candana Ganda Bichna dan Tamala Patra bisa disebut makhluk suci dengan sifat tanpa noda, adalah sifat hakikinya murni. Kita setiap orang juga sama, sifat hakiki yang murni, tetapi kita manusia awam telah dicemarkan. Tetapi Buddha ini tanpa noda, sehingga disebut makhluk suci dengan sifat tanpa noda, tidak ternoda oleh kotoran di dalam batinnya. Mempertahankan seperti demikian, ini sangatlah tidak mudah. Bukan orang yang penuh kebijaksanaan, tidak mungkin tidak tercemarkan. Sehingga begitu cendana, makhluk suci dengan sifat tanpa noda. Dua Buddha di penjuru barat laut, satu bernama Tamala Patra Candana Gandabichna. Tamala Patra artinya makhluk suci dengan sifat tanpa noda, keharuman cendana, merujuk pada kayu cendana kepala kerbau atau Gosirsa Candana. Keharuman menakjubkan daripada kebajikan Buddha memenuhi seluruh alam dharma, mampu menyelamatkan para makhluk, membebaskan dari kerisauan dan noda batin, sehingga memperoleh kebijaksanaan murni. Makanya dinamakan Tamala Patra Candana Ganda Bichna, keharuman cendana. Adalah merujuk pada kayu cendana kepala kerbau. Keharuman itu wangi. Keharuman ini sangat wangi. Ini adalah yang sering kita pakai. Dupa pada pendupaan mulai menghangat dan menyala-nyala. Keharuman ini gaharu masing-masing harumnya, tetapi keharuman cendana adalah yang sangat istimewa dan berharga, dan aromanya bisa menyebar jauh, seperti keharuman menakjubkan daripada kebajikan Buddha memenuhi seluruh alam dharma. Dupa pada pendupaan mulai menghangat dan menyala-nyala. Ini adalah satu saat niat ketulusan berlimpah-limpah, mencium aroma ini dengan sendirinya batin menimbulkan rasa sukacita dan tulus, sehingga mampu menyelamatkan para makhluk, membebaskan dari kerisauan dan noda batin. Menunjukkan dalam suasana ini, menggunakan keharuman cendana ini adalah suasana yang sangat baik, agar batin semua orang bisa tenang. Ramuan obat Cina ada, cendana, gaharu, yaitu untuk menenangkan pikiran. Dalam ramuan obat Cina ada satu cita rasa ini, gaharu, sama juga sehingga digunakan dalam wihara kita. Dalam wihara sering ada wewangian ini. Setelah orang menghirupnya, hati dan jiwa dapat tenang, sehingga ini adalah menyelamatkan para makhluk, karena dharmanya bagaikan gaharu. Pembabaran dharma dari Buddha ini dapat menenangkan hati dan jiwa, sehingga mampu menyelamatkan para makhluk, membebaskan dari kerisauan dan noda batin. Agar semua orang dapat mendengarkan dharma, begitu mendengarkan dharma dapat menghapus kerisauan. Seperti kita menghirup harum wewangian, hati tenang, energi murni. Prinsip kebenaran yang sama mendapatkan kebijaksanaan yang murni, sehingga gelarnya disebut Tamala Patra Candana Ganda Bichna. Satunya lagi bernama Meru Kalpa. Sumeru adalah raja dari segala gunung, ibarat Buddha yang merupakan raja dari segala dharma. Ini adalah Buddha, pahala kebajikan dari setiap Buddha. Ada lagi dua Buddha di penjuru utara, satu bernama
Megaswaradipa dengan tubuh agung laksana awan yang meliputi segalanya, memperoleh kemahaleluasaan di dalam segala dharma, memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini. Awan ada di mana-mana, sehingga meliputi segalanya, memperoleh kemahaleluasaan di dalam segala dharma. Lihat, awan berada di mana-mana di atas langit. Lagi pula, dia sangat leluasa berada di atas langit. Bentuk awan selalu berubah-ubah, tetapi bagaimanapun dia berubah, kadangkala kita melihat ke atas, bentuk awan seperti sekuntum bunga. Kadang melihat awan ini bentuknya seperti seekor naga. Apapun bentuknya, awan ini terlihat seperti Buddha, seperti Bodhisattva berada pada alam semesta. Perubahan awan tak terhingga juga merata di alam semesta, sehingga ini adalah awan berada pada alam semesta, sangat merata, leluasa. Satunya lagi bernama Megaswararaja, leluasa bagaikan awan, datang dan pergi tanpa hambatan, telah mencapai penerangan paling sempurna, adalah raja dari segala dharma. Awan, perumpamaan dari batin makhluk suci yang tanpa pamrih, esensi dan fungsinya tiada hambatan. Megaswararaja, Buddha yang sebelumnya adalah leluasa bagaikan awan, tetapi yang selanjutnya ini adalah Megaswararaja, yaitu leluasa bagaikan awan, datang dan pergi tanpa hambatan, mau pergi, mau datang, semua tanpa hambatan, telah mencapai penerangan paling sempurna, adalah raja dari segala dharma. Megaswararaja, dia adalah datang dan pergi tanpa hambatan. Yang sebelumnya adalah Buddha leluasa bagaikan awan, yaitu memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini. Sekarang ini, Megaswararaja, dia tidak hanya memiliki segala alam dharma pada alam semesta ini, dia bahkan datang dan pergi tanpa hambatan. Datang dan pergi ke dalam kumpulan orang banyak tanpa hambatan, yaitu telah mencapai penerangan paling sempurna. Pencerahan sempurna adalah raja dari segala dharma. Awan adalah perumpamaan dari batin makhluk suci yang tanpa pamrih. Seperti orang suci, suci dan luhur, hati para Buddha, hati Bodhisattva semua bersumbangsi dengan cinta kasih universal yang tanpa pamrih. Ini semua disebut dengan batin Buddha dan makhluk suci. Awan perumpamaan dari hati orang suci, datang dan pergi leluasa secara merata. Ini adalah batin tiada rintangan, karena tiada rintangan berada di mana-mana di alam semesta. Seperti kali ini, pembagian bantuan di Turki tahun 2015, Insan Ceci telah sampai di sana. Ketika Profesor Zuma sharing dengan yang semua orang, dia berkata, cinta kasih seperti sebuah rumah. Sebuah rumah dapat ditinggali ratusan ribu orang, puluhan juta orang, miliaran orang tanpa batas di rumah ini. Benar, Insan Ceci, kita semua satu keluarga. Bukankah ini Insan Ceci? Seperti yang dinyanyikan, lagu Ceci satu keluarga, baik dari Taiwan sampai semua negara, sebelum pembagian sembako akan menyanyikan kita semua satu keluarga. Iya, satu keluarga. Semuanya merupakan satu keluarga. Begitu dilahirkan, untuk apa harus keluarga kandung? Kita semua satu keluarga. Jika bisa demikian, masih ada perbedaan suku dan bangsa apa? Apa yang kamu sayangi, saya tidak sayangi. Tidak ada perbedaan demikian. Kita berlapang dada, seperti awan yang dapat menyebar ke ruang angkasa, datang dan pergi dengan leluasa, bersumbangsi tanpa pamrih, terus datang dan pergi dengan leluasa tiada henti. Batin tidak tercemar. Saya adalah orang yang mampu menolong orang lain. Demikian sederhana, akan tetapi bersumbangsi sangat penting. Inilah kebajikan para Buddha dan Bodhisattva. Inilah yang harus kita pelajari, menyadarkan diri sendiri dan orang lain, dan juga cinta kasih tanpa batas. Bersumbangsi tanpa pamrih ini menyebar luas ke ruang angkasa. Kita semua dapat melakukannya, hanya perlu senantiasa lebih bersungguh hati.